Cinta di balik pengkhianatan. Kisah haru seorang majikan dan pembantunya. Bagaimana jika orang yang selalu Anda percayai ternyata menusuk dari belakang? Dan bagaimana jika cinta sejati justru ditemukan pada seseorang yang selama ini tak pernah Anda perhatikan? Inilah kisah Arman, seorang pengusaha sukses, yang harus melewati badai dalam hidupnya untuk menemukan arti cinta yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kisah yang menguras air mata ini, jangan lupa untuk bersyalawat kepada Nabi. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Pak Arman adalah pria yang tampaknya telah memiliki segalanya. Sebagai seorang pengusaha sukses, ia dikenal rendah hati, dermawan, dan dihormati di komunitasnya. Rumah mewahnya berdiri megah di pinggiran kota, sebuah simbol dari jerih payah dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Di dalam rumah itu, ia tinggal bersama istrinya, Rina, yang terkenal dengan kecantikan dan keanggunannya. Bagi orang luar, keluarga mereka tampak seperti potret sempurna. Arman sebagai kepala keluarga yang bijaksana dan Rina sebagai istri ideal yang selalu mendukung suaminya. Namun, di balik semua kesempurnaan itu, ada retakan kecil yang hanya bisa dirasakan oleh Arman. Beberapa bulan terakhir, hubungan Arman dan Rina mulai terasa dingin. Rina sering menghindari percakapan mendalam, menggantinya dengan senyuman kosong dan alasan-alasan sibuk. Arman menyadari bahwa istrinya mulai sering pulang larut malam, sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi. Ada rapat mendadak, atau "aku harus bertemu klien," adalah alasan yang paling sering ia dengar. Sebagai suami yang percaya pada istrinya, Arman mencoba menyingkirkan kecurigaan yang perlahan muncul. Namun, hatinya tetap gelisah. Satu malam, ketika Rina kembali terlambat, Arman mencoba untuk memulai percakapan. "Rina, apa proyek baru itu benar-benar menyita waktu sebanyak ini?" tanyanya dengan nada lembut. Rina hanya tersenyum kecil sambil melepas sepatu hak tingginya. "Iya, Mas. Kamu tahu kan kalau perusahaan sedang mengejar target besar?" jawabnya sambil berlalu menuju kamar tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Arman hanya terdiam, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun ia memilih untuk tidak memperpanjang pembicaraan. Kegelisahan Arman semakin membesar ketika ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang berubah pada Rina. Wewangian mahal yang tiba-tiba sering digunakan, cara berpakaian yang lebih glamor daripada biasanya, dan pesan-pesan singkat yang diterima Rina di malam hari. Rina selalu berusaha menyembunyikan layar ponselnya ketika Arman mendekat, dan hal itu menambah rasa curiga di hati Arman. Suatu malam, ketika Rina meninggalkan ponselnya di meja makan, Arman melihat layar ponsel itu menyala dengan sebuah pesan masuk. Pesan itu berbunyi, "Aku rindu kamu, sayang. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Jantung Arman berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri, berharap itu hanya salah paham atau pesan yang dikirimkan ke nomor yang salah. Namun, nama pengirim pesan itu jelas terpampang di layar. Anton. Arman tidak mengenal siapa Anton itu, tetapi ia tahu bahwa pesan tersebut bukanlah sesuatu yang biasa. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Berbagai pikiran berkecamuk di kepalanya. Ia mencoba menyangkal kemungkinan terburuk, tetapi bukti-bukti kecil yang selama ini ia abaikan kini mulai menyatu dalam pikirannya seperti potongan puzzle. Arman memutuskan untuk menyewa seorang detektif pribadi untuk menyelidiki kecurigaannya. Ia merasa bersalah karena harus melakukan ini, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Dalam beberapa hari, detektif itu kembali dengan sejumlah foto dan laporan. Foto-foto itu menunjukkan Rina sedang bersama seorang pria di sebuah restoran mewah. Mereka tampak akrab, bahkan dalam beberapa foto, tangan mereka terlihat saling menggenggam. Ketika Arman melihat bukti-bukti itu, dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Rina, wanita yang ia cintai dan percayai selama bertahun-tahun, bisa melakukan hal seperti ini. Air mata mengalir tanpa henti dari matanya malam itu. "Kenapa, Rina? Apa yang kurang dariku?"
Gumamnya pelan sambil menatap foto-foto itu dengan hati yang remuk. Hari berikutnya, Arman mencoba untuk berbicara dengan Rina. Dengan tenang, ia menunjukkan foto-foto tersebut. "Apa ini, Rina? Siapa Anton?" tanyanya dengan suara bergetar. Rina terkejut, tetapi ia tidak mencoba menyangkal. "Mas, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyakitimu, tapi aku merasa kita sudah tidak cocok lagi," jawab Rina dengan nada datar. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Arman. "Tidak cocok? Setelah semua yang kita lalui bersama? Setelah semua yang aku korbankan untukmu?" balasnya dengan emosi. Namun, Rina hanya menundukkan kepala tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Malam itu, keputusan untuk berpisah diambil. Meski hatinya hancur, Arman tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup tanpa Rina. Setelah perceraian itu, rumah Arman terasa begitu sunyi. Di tengah kesedihan dan kehampaan, ada satu sosok yang tetap hadir untuknya, yaitu Maya, pembantu rumah tangga yang telah bekerja di rumah itu selama 5 tahun. Maya adalah gadis sederhana yang berasal dari desa kecil. Ia memiliki wajah manis dengan kulit sawo matang dan senyum yang selalu tulus. Maya dikenal sebagai sosok yang tak banyak bicara, namun sangat rajin dan penuh perhatian. Maya sering memperhatikan Arman yang termenung di ruang tamu. Matanya kosong menatap keluar jendela. "Pak Arman, saya sudah buatkan teh hangat untuk Bapak. Kalau ada apa-apa, jangan ragu panggil saya ya," kata Maya lembut sambil meletakkan cangkir teh di meja. Arman menoleh, menatap Maya sejenak sebelum mengangguk pelan. Kehangatan kecil dari sikap Maya menjadi satu-satunya hal yang terasa menenangkan di tengah luka yang mendalam. Hari demi hari berlalu, namun rasa sakit itu tidak kunjung hilang. Arman sering menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya, menatap foto-foto lama bersama Rina yang masih terpajang di dinding. Namun, Maya selalu ada untuk memastikan bahwa Arman tidak larut dalam kesedihannya. "Bapak, saya sudah masak sop ayam kesukaan Bapak. Biar saya siapkan di meja makan, ya," ucap Maya suatu siang. Awalnya, Arman hanya mengangguk tanpa berkata banyak. Namun, perlahan, kehadiran Maya yang tulus mulai membuka hatinya. Ia merasa bahwa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Maya tidak pernah bertanya atau menghakimi apa yang terjadi, tetapi perhatian kecilnya seperti makanan hangat, rumah yang tetap bersih, dan senyuman ramahnya menjadi pengobat luka bagi Arman. Suatu sore, Arman duduk di taman belakang rumahnya, memandangi pohon mangga yang tumbuh rindang. Maya, yang sedang membersihkan halaman, sesekali melirik bosnya yang terlihat begitu tenggelam dalam pikirannya. Akhirnya, Maya memberanikan diri untuk mendekat. "Pak, maaf kalau saya lancang, tapi kalau Bapak butuh teman bicara, saya siap mendengarkan," katanya dengan nada hati-hati. Arman menatap Maya. Mata merahnya menunjukkan bahwa ia baru saja menangis. "Maya, pernahkah kamu merasa hidup ini tidak adil?" tanyanya lirih. Maya terdiam sejenak, lalu menjawab, "Bapak, mungkin kita tidak bisa memilih apa yang terjadi pada kita, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana cara kita menghadapinya." Kata-kata itu sederhana, namun menyentuh hati Arman. Ia merasa bahwa Maya bukan hanya seorang pembantu, tetapi seseorang yang memiliki kebijaksanaan yang mendalam. Hubungan mereka perlahan menjadi lebih dekat. Tidak ada yang dipaksakan, semuanya terjadi secara alami. Arman mulai membuka diri kepada Maya, menceritakan rasa sakitnya, rasa kecewa yang ia rasakan terhadap Rina, dan bagaimana ia merasa kehilangan arah setelah pengkhianatan itu. Maya mendengarkan dengan sabar, tanpa memberikan banyak komentar, namun tatapan matanya menunjukkan bahwa ia benar-benar peduli. "Maya, kamu selalu tahu apa yang aku butuhkan, bahkan sebelum aku memintanya," kata Arman suatu hari. Maya hanya tersenyum kecil. "Saya hanya ingin Bapak bahagia. Itu saja," jawabnya lirih. Kata-kata itu begitu tulus, membuat hati Arman yang sebelumnya terasa beku mulai mencair. Ia merasa ada kehangatan yang selama ini hilang dari hidupnya, dan kehangatan itu kini hadir melalui Maya. Namun, Maya sendiri memiliki keraguan di dalam hatinya.
Ia merasa bahwa posisinya sebagai seorang pembantu membuatnya tidak layak untuk berada di dekat Arman. "Pak, saya ini hanya pembantu. Apa kata orang kalau mereka tahu kita dekat?" tanya Maya suatu hari dengan nada ragu. Namun, Arman menatap Maya dengan tegas. "Maya, aku tidak peduli apa kata dunia. Yang penting aku tahu siapa kamu sebenarnya," jawabnya. Maya terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan bahwa bosnya, seorang pria sukses dan terhormat, akan berkata seperti itu padanya. Sejak saat itu, Maya mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Meski mereka tahu perjalanan ini tidak akan mudah, baik Arman maupun Maya memutuskan untuk tetap berjalan bersama, menghadapi dunia yang mungkin tidak selalu berpihak pada mereka. Hubungan antara Arman dan Maya semakin dalam. Setiap harinya, Arman semakin menyadari betapa besar peran Maya dalam memulihkan hatinya yang terluka. Arman tidak hanya melihat Maya sebagai pekerja, tetapi sebagai seseorang yang mengerti dirinya tanpa banyak kata. Kebersamaan mereka di rumah menciptakan momen-momen kecil yang berarti. "Pak Arman, saya tahu akhir-akhir ini Bapak terlihat lebih sering termenung. Apa yang bisa saya bantu?" tanya Maya lembut suatu hari saat ia selesai menyapu halaman. Arman menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Maya, kamu sudah melakukan lebih dari yang kamu sadari. Kehadiranmu di sini sudah cukup untuk membuatku merasa tidak sendirian," jawabnya. Kata-kata itu membuat Maya terdiam. Matanya berkaca-kaca karena tak menyangka bahwa dirinya yang sederhana bisa berarti begitu besar bagi Arman. Namun, Maya masih merasa ragu tentang apa yang sedang berkembang di antara mereka. Ia sering mengurung diri di kamarnya setelah selesai bekerja, merenungkan bagaimana kehidupan berubah begitu drastis. Maya sadar betul bahwa ia hanyalah seorang pembantu rumah tangga yang tidak memiliki apa-apa. Ia takut masyarakat akan memandang rendah dirinya jika hubungan ini diketahui. Suatu malam, Maya memberanikan diri untuk berbicara dengan Arman. "Pak, saya ini hanya pembantu. Saya takut apa yang orang lain pikirkan jika mereka tahu kita semakin dekat," katanya dengan nada rendah. Arman menatap Maya dalam-dalam, lalu menghela napas. "Maya, kamu mungkin berpikir begitu, tapi bagiku, kamu lebih dari itu. Kamu adalah orang yang menyembuhkan luka yang bahkan aku sendiri tidak tahu caranya. Jadi, aku tidak peduli apa kata orang lain," jawabnya tegas. Kata-kata itu membuat hati Maya bergetar. Ia ingin percaya pada Arman, tetapi ia juga tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Namun, dalam hatinya, ia merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kehangatan cinta yang tulus. Meskipun begitu, cobaan terus datang. Beberapa teman dan kolega Arman mulai memperhatikan perubahan dalam hidupnya. Mereka bertanya-tanya mengapa Maya terlihat lebih sering bersama Arman dalam berbagai kesempatan, meski awalnya hanya di lingkungan rumah. Desas-desus mulai tersebar, dan tidak sedikit yang memandang hubungan ini dengan penuh sinis. Suatu hari, seorang teman lama Arman datang berkunjung. Ia melihat Maya sedang membantu Arman memeriksa beberapa dokumen di ruang kerja. "Arman, apa ini?" tanyanya dengan nada terkejut. "Kamu serius melibatkan pembantu rumah tangga dalam urusan pribadimu?" Arman hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Dia bukan hanya pembantu. Dia adalah seseorang yang aku percayai lebih dari siapapun." Namun, di balik senyumnya, Arman tahu bahwa dunia tidak akan mudah menerima hubungan mereka. Ia harus kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Maya, yang telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Setelah berbagai pertimbangan, Arman memutuskan untuk melamar Maya. Momen itu terjadi di taman belakang rumah mereka, tempat di mana mereka sering berbagi cerita. Arman membawa sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana yang telah ia pilih dengan hati-hati. "Maya, aku tahu hidup ini tidak sempurna, dan mungkin kita akan menghadapi banyak rintangan. Tapi aku percaya, denganmu di sisiku, aku bisa melewati semuanya. Aku ingin kamu menjadi istriku, menjadi pendamping hidupku. Apakah kamu mau menerima lamaranku?" tanyanya dengan suara bergetar. Maya terkejut. Matanya langsung dipenuhi air mata. "Pak, saya tidak pernah membayangkan ini akan terjadi."
Tapi kalau ini memang takdir Allah, saya ikhlas menerimanya. Jawabnya dengan suara terbata-bata. Arman tersenyum lega, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan kebahagiaan yang tulus. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, jauh dari kemewahan yang pernah ada dalam hidup Arman sebelumnya. Mereka hanya mengundang keluarga dekat dan beberapa teman terpercaya. Maya mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Arman tampil gagah dengan setelan jas. Meskipun sederhana, suasana pernikahan itu dipenuhi dengan doa dan kebahagiaan yang tulus. Ketika prosesi selesai, Arman menggenggam tangan Maya dengan erat. "Maya, mulai hari ini, kita akan menghadapi dunia bersama. Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan, selama kita saling mendukung," katanya dengan suara penuh keyakinan. Maya mengangguk, air matanya jatuh lagi, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena haru. Setelah menikah, kehidupan Arman dan Maya mengalami perubahan yang penuh tantangan. Mereka harus menghadapi pandangan sinis dari banyak orang, terutama dari kalangan rekan bisnis Arman. Beberapa mitra bisnis mempertanyakan keputusan Arman untuk menikahi seorang pembantu. Bahkan ada yang terang-terangan mengkritik. "Arman, apa kamu sadar apa yang kamu lakukan? Ini bisa merusak reputasimu," kata salah satu koleganya dalam sebuah rapat bisnis. Arman tersenyum tipis, tetapi sorot matanya tegas. Reputasi yang dibangun di atas kepalsuan bukanlah reputasi yang layak dipertahankan. "Maya adalah orang yang membuatku kembali percaya pada kebahagiaan, dan itu jauh lebih berharga daripada apapun yang orang lain pikirkan," jawabnya dengan tenang. Meski begitu, Arman tahu bahwa kata-kata itu tidak cukup untuk menghilangkan prasangka orang lain. Setiap hari ia harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa keputusannya bukanlah sebuah kesalahan. Maya pun ikut merasakan tekanan itu, tetapi ia selalu berusaha tetap kuat di hadapan Arman. Di tengah badai kritik dan prasangka, Maya menemukan kekuatan dari dukungan suaminya. "Maya, aku tahu ini tidak mudah untukmu, tapi aku ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, aku selalu ada untukmu," kata Arman suatu malam ketika mereka duduk bersama di teras rumah. Maya mengangguk sambil menggenggam tangan Arman. "Bapak, saya tidak peduli apa yang orang lain katakan. Selama kita bersama, saya yakin kita bisa melewati semuanya," jawabnya dengan suara penuh keyakinan. Maya mulai belajar beradaptasi dengan dunia baru yang penuh dengan tuntutan sosial. Ia mengikuti kursus keterampilan, belajar etika bisnis, bahkan mencoba memahami seluk-beluk pekerjaan Arman. "Saya ingin menjadi istri yang bisa membantu Bapak, bukan hanya di rumah, tapi juga dalam segala hal," kata Maya suatu hari. Arman merasa terharu melihat ketulusan dan semangat istrinya. Ia merasa semakin yakin bahwa keputusan untuk menikahi Maya adalah hal terbaik yang pernah ia lakukan. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Suatu hari, Maya mendengar gosip dari tetangga tentang dirinya. "Itu kan istri Pak Arman yang dulunya pembantu. Tidak tahu diri, ya? Kok bisa-bisanya menikah dengan orang kaya?" kata salah satu tetangga dengan nada sinis. Maya hanya tersenyum kecil, meskipun hatinya terasa perih. Ketika ia menceritakan hal ini kepada Arman, suaminya langsung memeluknya erat. "Maya, kamu tidak perlu mendengarkan orang-orang seperti itu. Mereka tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan untukku. Kamu adalah wanita yang luar biasa, dan aku bangga memilikimu," kata Arman dengan penuh emosi. Kata-kata itu membuat Maya merasa tenang, dan ia memutuskan untuk tidak membiarkan komentar negatif orang lain mengganggu kebahagiaannya. Dalam perjalanan waktu, banyak yang mulai melihat perubahan besar dalam hidup Maya. Ia kini bukan lagi sekadar seorang pembantu, tetapi seorang istri yang cerdas, mandiri, dan penuh semangat. Maya bahkan mulai membantu Arman dalam mengelola beberapa proyek sosial yang dikhususkan untuk membantu kaum marginal. "Pak, saya ingin kita membuat program pelatihan kerja untuk para wanita seperti saya dulu. Saya ingin mereka tahu bahwa mereka juga bisa memiliki masa depan yang lebih baik," kata Maya dengan antusias. Arman tersenyum bangga mendengar ide istrinya. "Itu ide yang luar biasa, Maya. Kita akan melakukannya bersama," jawabnya.
Proyek itu menjadi titik balik besar bagi Maya. Banyak orang mulai melihatnya dengan rasa hormat, bukan lagi dengan pandangan merendahkan. Maya membuktikan bahwa latar belakang bukanlah penghalang untuk mencapai sesuatu yang besar. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan mereka kini dipenuhi dengan kebahagiaan dan keberkahan. Maya dan Arman tidak hanya menjadi pasangan yang saling mendukung, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka membangun keluarga kecil yang penuh cinta, mengajarkan anak-anak mereka tentang arti kerja keras, kesederhanaan, dan ketulusan. Di suatu sore yang tenang, Maya dan Arman duduk bersama di taman, tempat kenangan mereka dimulai. "Pak, kalau saya ingat perjalanan kita dulu, rasanya seperti mimpi. Saya tidak pernah membayangkan akan sampai di titik ini," kata Maya dengan senyum hangat. Arman menggenggam tangan Maya dan berkata, "Ini bukan mimpi, Maya. Ini adalah hasil dari doa, perjuangan, dan cinta kita. Kamu adalah anugerah terindah dalam hidupku." Air mata haru mengalir di wajah Maya. Ia tahu bahwa meskipun hidup tidak selalu mudah, cinta yang tulus selalu mampu mengatasi segalanya. Mereka menatap matahari terbenam bersama, merasa bersyukur atas segala hal yang telah mereka lalui. Kini, mereka tidak lagi peduli dengan masa lalu atau apa yang orang lain pikirkan. Yang mereka miliki hanyalah masa depan yang penuh harapan dan cinta. Sahabat semua, semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu menghargai ketulusan dan tidak memandang rendah seseorang berdasarkan statusnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita terus bisa berbagi cerita penuh inspirasi.